Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sombong Jangan Ah. Saudara, kita pasti percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah tahu sampai kepada kedalaman setiap hati kita dengan sempurna, dengan sangat utuh. Allah bahkan mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena memang kemahatauan Allah itu kemahatauan yang mutlak atau sempurna adanya. Dia tahu seberapa kita memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Tentu, kebenaran yang dimaksud bukan pengetahuan tentang kebenaran atau kebenaran secara teori, saudara. Saya katakan demikian karena kebanyakan orang hanya memiliki pengetahuan tentang kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat 6. Kebenaran yang dimaksud adalah dikaiosune dalam teks aslinya, yang sejatinya bukan merupakan pengetahuan tentang kebenaran atau pengertian-pengertian rohani dari Alkitab, melainkan keadaan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, kebenaran yang dimaksudkan adalah keadaan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena banyak saudara orang yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman, apalagi kalau lulusan sekolah teologi atau pendeta. Tetapi mereka belum tentu memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan memahami akan hal ini, kita bisa selalu memeriksa kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau atau belum? Memang keadaan hidup kita tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan pun juga tidak pernah menuntut kita lebih dari yang kita mampu, atau lebih dari yang orang lain bisa lakukan. Maka, sesuai dengan usia rohani kita masing-masing, kita berusaha mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa memuaskan hatinya. Saudara, anak yang berusia 2-4 tahun baru bisa mengucapkan atau memanggil nama papa, mama, dan kakaknya. Orang tua sudah senang. Ketika berusia 6 tahun bisa menulis beberapa kata, bisa menghitung angka 1-10, orang tua senang. Tapi coba kalau sudah 12 tahun ya masih seperti itu. Ya, orang tua pasti sedih, apalagi kalau sudah 20 tahun. Bingung orang tua, dan pasti anak itu mengalami keterlambatan mental. Keadaan kita harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan harus bisa memuaskan hatinya. Saudaraku, Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tidak ada yang diperlukan dari kita. Tetapi kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, diberi status anak, lalu diberi potensi untuk bisa berkeadaan sebagai anak,
lalu kita bisa hidup dengan mengerti dan melakukan kehendaknya. Itulah yang membuat Allah puas, yang membuat Allah senang. Ibarat bau, itu bau harum. Kalau itu alunan lagu, ya suatu simfoni yang indah, yang enak didengar, saudara. Dan itu rezekinya Allah, hidangan yang lesat bagi dia, saudara. Ingat, Tuhan tidak menuntut yang melebihi kekuatan kita, tetapi kita harus terus mengalami progres atau kemajuan tiap hari sesuai umur rohani kita. Lalu siapa yang tahu kalau begitu? Nah, tentu yang tahu adalah Tuhan sendiri. Maka kita tidak bisa dan tidak boleh menilai orang lain. Tiap-tiap orang memiliki pergumulan masing-masing dengan Tuhan secara khusus. Ini harus kita sadari. Kita harus senantiasa memeriksa diri kita sendiri. Apakah dari waktu ke waktu secara bertahap keadaan kita sudah sesuai yang Tuhan mau atau belum? Maka seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan rohani, hati Bapa akan semakin disenangkan. Contoh, dulu ketika kita dijahati, kita bisa tidak membalas, tapi masih juga kesal dan dendam. Nah, sekarang waktu dijahati sudah bisa tidak kesal, tidak membalas, dan tidak dendam. Itu bagus kan? Itu cukup. Dan Tuhan senang. Tapi ke depan ketika dijahati, kita tidak hanya tidak merasa kesal, tetapi juga tidak dendam dan tidak membalas. Tapi kita justru bisa bersyukur atas keadaan itu, bahkan mendoakan. Maksud saya mendoakan orang yang menjahati kita. Itu akan memuaskan hati Tuhan. Suatu saat nanti ketika bertemu Tuhan yang Maha Agung dan mulia itu, kita akan tahu betapa bahagianya bisa mengerti betapa indahnya momentum ketika Tuhan bisa tersenyum. Tuhan dipuaskan dengan perbuatan kita. Betapa berharganya momentum itu, karena ternyata itu menjadi harta abadi kita. Kepada setiap kita jangan sombong kalau sudah merasa mengerti kebenaran, kalau sudah merasa mengerti firman, lalu bisa mengkoreksi orang, merasa lebih benar, lebih mengerti, apalagi bisa menyampaikan firman, terus sombong. Saudara, perasaan seperti itu tentu pernah atau bahkan sedang kita alami. Itu jadi pergumulan yang harus ditanggalkan, harus dibuang. Saudara, karena itu jelas tidak menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus benar-benar memperkarakan hal ini. Kalau kita selalu perkarakan, kita tidak akan mudah membuat analisis, menilai, apalagi menghakimi orang lain, karena kita akan memiliki kecerdasan roh. Kita bisa membedakan roh, ibarat ahli mutiara yang tahu mana mutiara air tawar dan mana mutiara air laut. Kita tidak usah menganalisa, kita sudah bisa langsung tahu dan menilai. Namun, kita tidak menghakimi,
mencela, apalagi menghukum. Kita tidak menjadi sombong. Makanya tema tadi saya kasih judul sombong. Enggak ya. Nah, saudara, kiranya kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.